Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Jumpa lagi bersama kami tim Hati-Hati. Ya Abah, bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah, I'm fine. Sekarang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman melalui komentar nih, ada juga beberapa email dari kawan-kawan kita yang penasaran tentang pusaka nih Abah. Oke. Pertanyaan pertama, pengertian pusaka itu apa sih Abah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pusaka itu benda yang punya nilai kehormatan tertentu, bersifat kuno, ya, dan kadang menjadi sesuatu yang sakral, serta punya nilai sejarah. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama kawan-kawan semoga terjawab ya. Ada lagi yang bertanya nih Abah, apa semua pusaka itu punya kekuatan supranatural Abah? Baik, kita bagi dulu ya pengertian pusaka itu. Pertama, benda itu kuno, punya nilai sejarah, terhormat. Ini nggak semuanya punya kekuatan supranatural. Ambil contoh misalkan, ada sebuah stempel kerajaan dari kerajaan Melayu atau dinasti tertentu di Tiongkok, atau misalkan stempel kerajaan Majapahit, kan itu benda kuno. Tapi punya nilai sejarah yang panjang dan kemudian dihormati. Itu pusaka juga. Nah, untuk hal-hal pusaka yang seperti ini biasanya disiplin ilmunya adalah melalui arkeologi, antropologi, sosiologi. Tiga itulah yang biasanya melakukan pencarian-pencarian terhadap pusaka yang seperti itu. Berarti dogma-dogma di masyarakat umum ini kan pengertian pusaka itu selalu melulu tentang hal-hal yang berbau gaib ya, Pak ya. Ya. Nah, ya, untuk juga. Pertanyaan ketiga, Bah. Benda pusaka yang mempunyai kekuatan supranatural itu memang kekuatan dari benda itu sendiri atau memang diisi oleh pelaku supranatural? Kemungkinannya bisa dua-duanya. Pertama, bisa saja sebuah pusaka itu sudah punya nilai natural yang punya kekuatan tertentu. Itu memang secara alami pusaka itu sudah punya kekuatan sendiri. Bahkan ada satu cerita, ada satu kisah diceritakan orang, ada sebuah pusaka itu ternyata di dalamnya itu mengandung uranium. Nah itu maka pusaka-pusaka yang seperti itu secara alami dia sudah mengandung kekuatan energi supranatural tersendiri. Yang kedua, para empu, ya, para leluhur, kemudian juga banyak di antara mereka yang mengolah ya dengan mengolah kanuragan, olah batin segala macam, membuat sebuah pusaka menjadi punya nilai kekuatan supranatural. Untuk pertanyaan selanjutnya, Abah, ada gak sih Abah pusaka yang tanpa diisi oleh pelaku supranatural tapi memiliki energi yang besar? Banyak. Saya pernah mendengar di Daeklingga di Gunung Lancang Kuning, itu orang Riau paham ya, bahwa di sana juga ada sebuah pusaka natural yang mempunyai efek yang besar. Wallahu a'lam, konon katanya bahwa di Galunggung juga itu pernah dilihat oleh beberapa orang pelaku supranatural ada. Kemudian di Kelut ya, kita tahu bahwa tapak petilasan di kaki Gunung Kelut itu adalah Prabu Jayabaya. Di situ juga konon katanya ada pusaka-pusaka yang punya nilai kekuatan yang adiluhung. Tapi kalau misalkan kita bahas pusaka yang memiliki kekuatan sendiri itu, Abah, itu memang karena dari bahan-bahan tertentu atau energi itu dari si pembuat sebenarnya? Dua-duanya. Yang terbaik itu bahannya sendiri sudah bagus. Besinya pilihan, kalau besi ya, besinya pilihan. Kalau bukan besi mungkin emas. Kalau mau juga dari kuningan yang nilainya kuat gitu. Bahannya ini udah bahan pilihan. Kedua, dilakukan oleh tokoh yang memang mumpuni. Sebagus apapun seseorang membuat, jika bahannya buruk kita tetap mutunya kurang bagus. Bagaimana penjelasan pusaka yang bersinggungan dengan dunia khodam? Oke. Ini yang selalu menjadi kontroversi ya, bahwa pusaka itu bersinggungan atau tidak dengan dunia khodam relatif. Tapi ada. Anggap saja pusaka itu punya latar belakang dulunya
merupakan alat doa, saya menyebutnya, atau sebuah azimat tertentu. Yang kedua, alatul harbi atau alat peperangan. Nah, para raja-raja zaman dulu itu kan punya kekuatan-kekuatan, didukung oleh para pembesar-pembesar yang lain, oleh ahli-ahli istananya segala macam, sehingga mereka melakukan kontak dengan dunia astral, ya. Lalu terjadilah pusaka-pusaka ini punya nilai kekuatan yang dibantu oleh kekuatan makhluk astral atau dunia khodam. Tadi Anda menyebutnya dunia khodam. Kalau saya ingin menyebutnya makhluk astralnya, gitu ya. Oke, lanjutnya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Abah, apakah pusaka yang memiliki energi sudah pasti ada khodamnya? Tidak. Pusaka yang punya energi tidak mutlak ada khodamnya. Tetapi banyak juga pusaka yang secara natural sudah memiliki energi juga berkhodam. Oke, saya ingin lanjutkan lagi ya. Ini menjadi menarik pada kisah tentang penarikan pusaka. Ini kan banyak ya, kawan-kawan di luaran itu di mana-mana melakukan penarikan terhadap pusaka. Ini sesuatu yang menarik, harus kita pahami. Pertama, saya klasifikasikan pusaka yang tidak punya kekuatan supranatural, tidak punya kekuatan khodam, tapi punya kekuatan nilai sejarah. Penariknya siapa? Arkeolog. Jelas kan? Ya. Arkeolog. Dari antropologi dan sebagainya. Yang kedua, kalau pusaka itu punya energi, maka pelakunya juga harus orang yang punya kekuatan energi dong. Bagaimana orang yang tidak punya kekuatan energi mampu menarik pusaka yang memiliki energi supranatural? Ini jadi nggak masuk akal. Termasuk, mohon maaf, pada kasus-kasus yang menggunakan mediasi orang kesurupan segala macam. Ini buat saya agak bingung memahami itu. Mohon maaf ya kalau saya beda dengan kawan-kawan. Saya mohon maaf sekali. Bingung arti kata, kok bisa orang yang tidak punya kesadaran, ya oke lah di situ masuk dia sebagai mediasi ditumpangi oleh khodam dan sebagainya, kok begitu dengan mudah bisa diperintah untuk mengambil sebuah pusaka? Ini buat saya nggak masuk akal. Jadi kalau pusaka ini ada khodamnya, bayangkan, pertama ilmu orang itu harus punya kemampuan kontak dengan dunia khodam. Ya, kalau dunia ulama menyebutnya hatif, ilmu komunikasi antara manusia dengan bangsa jin. Yang kedua, dia harus punya kekuatan energi. Nah, dengan dua disiplin ilmu ini, maka akan memungkinkan seseorang itu punya kemampuan untuk menarik pusaka. Berarti untuk penarikan pusaka itu mutlak si pelaku itu harus memiliki hatif tadi itu ya, Pak? Kalau bersinggungan dengan dunia khodam. Sekarang Anda bagaimana mau narik sebuah pusaka yang berkhodam kalau tidak bisa komunikasinya? Bisa marah dia, ya kan? Betul. Bisa marah. Kita harus kulun nuwun, samalah kita dengan sesama dunia kita, apalagi dengan dunia lain. Kita harus komunikasi. Kalau memang dari komunikasi itu bisa saja terjadi pemaksaan, ya itu biasa karena manusia ini lebih mulia dari dunia mereka, paksa sehingga dia harus mau. Yang kemungkinan kedua adalah kita berbaik-baik supaya dia tidak lari, khodam ini tetap berada di pusakanya. Artinya mutlak ada komunikasi kan? Bagaimana mungkin kalau tidak ada komunikasi? Setuju ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Abah. Ya, oke. Pusaka-pusaka yang banyak di pasaran, yang banyak dijual orang nih, Abah. Iya. Apakah bisa diisi dengan khodam atau tidak, Abah? Pertama saya ingin mendudukan persoalannya. Tidak salah ya, sah-sah saja orang berdagang. Mungkin mereka maksudnya souvenir, tapi pusaka-pusaka itu banyak di warung-warung. Kalau kita ziarah kemanapun ya, kemana tempat di segala titik tuh banyak warung-warung kaki lima tuh menjual keris, kujang, segala macam, banyak sekali. Nah, pinternya, ini mohon maaf ya, pintarnya mereka kadang meniru persis dengan pusaka-pusaka aslinya. Jadi menduplikasi. Nah, ini yang kemudian di masyarakat secara umum suka-suka keliru. Apalagi mohon maaf, kalau oknum-oknum supranatural tadi menjual pusaka dari dia beli di warung-warung tadi. Padahal itu bukan pusaka, tapi
pusaka-pusakaan. Gitu ya. Artinya souvenir tadi, itu satu. Yang kedua, pertanyaan Anda tadi, bisa nggak itu diisi? Bisa saja, memang bisa. Melalui proses asrorul amaliyah. Artinya sebuah energi supranatural yang disalurkan pada benda-benda itu. Tetapi saya mengingatkan, kekuatannya sangat lemah. Kenapa? Orang pusakanya aja bukan dia yang bikin kok. Dapat beli kan? Dapat beli kemudian, ya dengan energi kita orang ini seberapa sih kuatnya? Setuju ya? Setuju. Kan beda dengan empu zaman dulu yang dia dari logam kemudian diproses melalui olah batin segala macam sehingga menjelma menjadi pusaka-pusaka yang indah dan kekuatan supranaturalnya lebih kuat. Jadi kalau dikatakan bisa, bisa, cuman lemah. Kalau berarti kalau misalkan untuk khodam itu sendiri belum tentu bisa. Sekarang begini, siapa sih orang yang bisa menjual khodam? Ini mohon maaf. Kok khodam itu kan dunia astral, jin. Mungkin nggak seseorang yang ahli sekalipun dalam dunia jin lalu nangkep atau gimana menundukkan supaya dia ikut pada sebuah pusaka? Artinya kita nggak percaya. Kalau pusaka yang baru dapat di warung dimasukkan oleh khodam, nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya sebatas energi, ya tadi dari bekas majasnya asrorul amaliyah. Hanya sebatas itu. Sehingga dia menjadi azimat. Kalau persoalan itu, nggak usah benda dari warung. Anda ambil batu kerikil saja, banyak ulama itu melakukan. Dari batu kerikil kemudian didoain sama beliau, ya melalui doa yang memang cukup bagus kontaknya kepada Allah, dia bisa jadi azimat. Jadi persoalannya hanya sebatas asrorul amaliyah. Begini ya, coba di antara kalian kan sudah ada yang berlatih energi, ya. Tapi kita belum memastikan itu bisa. Kalian nggak boleh bangga dengan itu. Tapi apa salahnya untuk belajar kan boleh ya. Kita coba nanti ke lapangan ya atau ke halaman, kita berlatih energi supranatural dalam menarik pusaka. Gitu ya. Baik, baik. Tadi itu kesalahannya adalah kalian kurang memberikan penyatuan antara gerakan
energi di tangan ketika dihempas ke kaki, ini kita belum melihat adanya energi yang keluar, paham ya? Kurang total. Jadi ini kurang total. Ini kalau tangannya mau narik boleh, supaya agak nafas kamu agak nggak terlalu berat. Jelas ya? Oke, sekali lagi semangat ya, semangat. Ya, saya kembali mengulas. Kalau kalian perhatikan tadi dari monitor pasca kalian latihan bareng-bareng, guci itu jatuhnya ke arah kanan. Ya, ke arah kanan ya. Nah, harusnya kalau energi kalian ini berimbang, maka harusnya jatuhnya ke depan. Kan penyatuan. Kalian tadi bertiga melakukan penggabungan kekuatan. Ke depan, harusnya jatuh ke depan. Kenapa ini nyerong ke kanan? Artinya Alek lemah energinya. Energi kamu lemah, kemudian terjadi dominan pada Baruno dan Mas Imam. Oke ya? Kalian kuat sehingga pentalan itu karanya ke sana. Tapi kalau kalian berimbang, harusnya pentalannya ke depan. Lurus ke depan. Ke depan, lurus. Gitu ya evaluasinya. Tetap semangat. Alek nggak boleh menyerah ya. Tingkatkan kembali kita latihan. Sobat Supranatural, ikuti kelanjutan dari proses pelatihan penarikan pusaka yang akan dilakukan oleh tim Hati-Hati.